Kaiser. Love Story Bab 3. Siapa lo sebenarnya? Tanya Ainel. Bara hanya tertawa mendengar pertanyaan Ainel. Perkenalkan gua Albara Kaiser, ucap Bara sambil mengulurkan tangannya kepada Ainel. Sementara itu Ainel hanya membiarkan tangan Bara menguap tanpa menyambutnya, hingga akhirnya Bara tersenyum dan menurunkan tangannya. Tuan Hario sudah tahu siapa saya yang hanya seorang cleaning service di Hario Group, apalagi yang mau lo ketahui tentang gua? Tanya Bara kepada Ainel. Bara sudah lelah bersikap manis dengan menggunakan panggilan aku kamu, namun tidak pernah dihargai sedikit pun oleh Ainel. Kenapa lo bersedia menikahi gua? Selidik Ainel. Harusnya lo sudah tahu jawabannya, ucap Bara sambil memainkan ciprat air dengan tangannya. Karena uang? Awalnya tidak sama sekali, jawab Bara tertawa. Terus kenapa? Dipaksa dan tidak punya pilihan lain. Lo udah tahu sama gua? Sama sekali tidak, bahkan alasannya saja gua gak tahu. Gua pikir Tuan Hario memilih anak yang cacat sehingga harus memaksa seseorang untuk jadi jodohnya. Setelah lo melihat gua, orientasi gua terhadap pernikahan ini berubah. Menjadi, tanya Ainel terus mendesak Bara. Uang dan kekuasaan, ucap Bara sambil berdiri kemudian mendekati Ainel dan memegang dagu Ainel. Ternyata lo licik, geram Ainel sambil mengepalkan kedua telapak tangannya. Bara tertawa dengan sinis. Gua cuma belajar dari keadaan dan kenyataan. Bara mendeci dan meludah tepat di samping Ainel. Sementara Ainel semakin tersulut emosi dengan tingkah Bara yang seolah menjadi kucing penurut di depan orang tuanya, dan menjadi seperti jelmaan setan saat hanya berdua dengannya. Dia adalah Albara Kaiser, begitu nama yang diberikan oleh orang tuanya yang entah siapa mereka. Bara nama panggilannya sedari kecil, dibesarkan dengan penuh pahitnya kehidupan di sebuah panti asuhan di pinggir kota. Dia dibuang oleh orang tuanya di dekat sebuah kotak sampah depan panti. Gu, gu, gu. Aum. Malam itu anjing yang sedang mengais tempat sampah begitu gelisah, dia selalu menyalak dan mengaum dengan suara yang memilukan dan memekakkan telinga. Anak-anak panti yang masih berusia di bawah 6 tahun menkeret ketakutan mendengar suara anjing sepanjang malam. Mereka berpelukan satu sama lain. Aum. Gu, gu. Setiap ada orang lewat, anjing yang sedari tadi selalu duduk di dekat sampah selalu menyalak. Seolah-olah sedang meminta pertolongan. Namun, tak seorang pun peduli dengan seekor anjing jalanan. Sampai pagi tiba, anjing tersebut masih setia duduk di dekat kotak sampah tersebut dan masih menyalak kepada setiap orang. Ibu pengasuh panti yang keluar untuk menyapu halaman panti, matanya bersirobok dengan sang anjing yang tampak matanya begitu memelas meminta pertolongan sambil menyalak. Bu Aisyah, begitulah nama ibu pengasuh panti tersebut. Beliau penasaran ada apa sebenarnya dengan anjing yang dari semalam melolong hingga ke pagi. Bu Aisyah mendekati kotak sampah dengan sangat berhati-hati takut diserang oleh anjing tersebut. Namun, betapa terkejutnya saat melihat di samping anjing tersebut duduk ada sebuah kardus yang berisi seorang bayi yang sudah dalam keadaan lemah namun jantungnya masih berdetak. Astagfirullahaladzim, tolong, teriak Bu Aisyah. Para warga yang mendengar teriakan Bu Aisyah segera datang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya mereka menyaksikan pemandangan di depan matanya seorang bayi yang sekira berumur 1 minggu sudah dalam keadaan lemah dan tubuh membiru karena kedinginan. Salah seorang warga segera menjemput ketua RT dan juga bidan yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari panti asuhan. Bidan datang dengan perlengkapan seadanya memberikan pertolongan pada bayi tersebut, diberikan selimut hangat dan pelukan sambil disusuin. Bayi tersebut berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan yang lebih lanjut. Bu Aisyah memeriksa kardus yang digunakan sebagai alas bayi tersebut dan menemukan sebuah amplop. Setelah dibuka, amplop tersebut berisi 1 buah cincin emas dan secarik kertas yang bertuliskan nama dan tanggal lahir bayi tersebut. Albara Kaiser. Tanggal 12 Juli tahun 1998. Ya, nama anak lelaki yang malang tersebut adalah Albara Kaiser. Berkat seekor anjing liar, nyawa Bara bisa terselamatkan. Setelah dilakukan perawat intensif selama 3 hari di rumah sakit, bayi Bara dibawa kembali pulang ke panti. Biaya pengeluaran bayi Bara dari rumah sakit adalah hasil urunan atau patungan seluruh warga yang dikomando oleh Pak RT. Karena panti asuhan Bu Aisyah bukanlah panti asuhan yang memiliki donatur tetap, anak-anak panti yang sudah berumur 10 tahun ke atas akan bekerja menjual berbagai macam makanan demi menyambung hidup seluruh penghuni panti. Bu Aisyah selaku pengasuh tunggal anak panti yang akan memasak untuk nanti dijualkan keliling oleh anak-anak. Setelah dirembukkan dengan Pak RT dan semua warga sekitar panti, bayi Bara diputuskan akan dirawat oleh Bu Aisyah di panti asuhan miliknya. Walaupun sebenarnya berat bagi Bu Aisyah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti, apalagi bayi Bara masih sangat kecil dan butuh biaya yang tidak sedikit untuk pembelian susunya. Namun, saat melihat mata teduh Bara terbersit rasa kasihan. Bayi yang masih sekecil ini membutuhkan kasih sayang dari orang dewasa. Dengan mengucapkan, Bismillah,
Akhirnya Bu Aisyah merawat bayi Bara di panti bersama anak-anak lainnya yang berjumlah sekitar 10 orang dengan nasib yang tak kalah tragisnya seperti Bara. Bu Aisyah adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan tidak memiliki anak. Rumah yang dulu ditempati bersama suaminya kini dijadikan panti asuhan dan rumah tinggal untuk dirinya bersama anak-anak asuhnya. Bara tumbuh menjadi anak yang periang juga pemberani yang selalu berusaha melindungi adik-adik atau kakaknya dari gangguan orang lain. Bara kecil tidak pernah sedikit pun menangis walaupun sesakit apapun. Mungkinkah air mata Bara sudah mengering saat menangis semalaman di dalam kardus di samping anjing yang tak pernah berhenti menyalak? Bara, kaki kamu kenapa? Tanya Bu Aisyah panik pada suatu ketika saat pulang dari sekolah. Bara membawa kaki yang berlumur darah karena menginjak sebuah beling saat berebut mengambil jambu biji di belakang sekolah. Ditanya Bu Aisyah, Bara hanya tersenyum. Hanya luka kecil, Bu. Kotak kardus yang berisi kain, cincin dan surat saat penemuan Bara masih disimpan rapi oleh Bu Aisyah. Beliau berniat setelah Bara besar kelak akan diberikan kepada Bara, termasuk sebuah foto seekor anjing liar yang telah menjaga Bara semalaman. Bu Aisyah paham mungkin orang tua Bara mempunyai maksud agar suatu saat dia bisa menemui anaknya, makanya sengaja meninggalkan keterangan berupa nama pada anaknya. Padahal banyak saran yang meminta Bu Aisyah mengganti nama anak tersebut sesuai dengan keinginannya. Namun, Bu Aisyah tetap memakai nama Al-Bara Kaiser kepada bayi tersebut. Nama Kaiser seperti tidak asing di telinga Bu Aisyah, namun beliau tidak akan mencari tahu. Biarlah semua akan menjadi rahasia orang tua dari Bara. Al-Bara tumbuh sehat dan kuat, karena sudah tertempa sejak kecil tentang kerasnya hidup. Dia bersekolah, berjualan dan bahkan mengerjakan semua pekerjaan bersama anak-anak panti lainnya. Apa itu, Bu? Bersambung.